Mas Larka itu bilang bahwasanya bisnis franchise gerobakan kopi itu scam. Siapa yang bilang? Hei, siapa yang bilang? Aku nggak pernah bilang itu scam. Aku bilang hati-hati. Oh, hati-hati, Bang. Hati-hati. 300 cup dalam beberapa jam, 200 cup dalam beberapa jam. Katanya ada yang bisa di custom gerobaknya. Lah kalau bisa di custom gerobaknya, custom brandnya, ya mending bikin sendiri lebih murah. Aku cukup skeptis kalau kopi keliling ya. Ya. Di Jogja tuh berhasil. Kenapa sih? Bentar. Kenapa? Kembali lagi di Nutrafs Medianya Rakyat Jelata. Sekarang kita lagi di segmen Nyakro. Yeay. Nah gitu loh. Semangatnya tuh harus dialirkan. Mbah? Yes. Ngomongin Selamat apa kita pagi, hari ini? karena Ini pagi. udah malam. Tumben. Nah, jadi ceritanya kita sekarang mengundang bintang tamu yang belum lama nge-live sama kita. Welcome back Mas Larka. Halo. Guys, tepuk tangan dong guys. Kalian tuh loh gimana tuh? Aduh. Tepuk tangan. Yeay. Ngundang Mas Larka tuh susah loh kalian tuh. Susah. Orang yang hidup di skena perkopian Yogyakarta karena Iya. Larka itu kayaknya udah kopi. Larka, kopi betul. Dan betul. dia harusnya sih jadi bagian dari The Tribe karena Apa tuh? R-nya itu rakyat jelata dia. Oke. Bagus Nice. ya. Aku udah berusaha banget loh. Iya. Aku ngulik dari kemarin loh. Nyarinya dari kemarin. Ya. Nah, Mas Larka kan sebagai public enemy nih di dunia perkopian. Jangan dibilang gitu bro, itu framing namanya. Iya, Perusuh ya. Perusuh ya. Lebih Gak cepat takut kayak yang kemarin yang kemarin di itu loh. Tapi itu menarik itu. Itu menarik. kenapa? Aku tidak terlalu mau mengomentari hal itu ya. Oke. Terkait kasus kemarin ya, makanya Ya. aku cukup diam ya karena teman-teman sudah speak up pertama. Heeh. Itu memang menjadi menjadi koreksi untuk kita semua ya. Oke. Para content creator buat mulutnya lebih dijaga gitu. Mulutnya dijaga guys. Enggak, Mbah, mulutnya dijaga, Mbah. Enggak, maksudnya kan rasa itu kan memang sangat subjektif ya. Makanya sejak dari dulu aku nggak pernah mengomentari rasa sama sekali. Rasa kopi ya. Oke. Ada beberapa, baru aja kemarin tuh ada approach brand dari nasional gitu kan. Coffee shop cukup gede lah, Oke. yang ada di beberapa cabang. Inisialnya T ya. Bukan, yang satunya. Udah gak usah disebut. Yang satunya. Enggak, intinya suruh bikin huru hara dulu. Biasalah ya campaign. Gorengan dulu. Gorengan dulu, habis itu nanti pembuktian kopinya enak apa enggak gitu. Terus aku bilang, "Woi, sorry aku enggak komentari rasa," gitu aku bilang gitu. Kalau misalnya outputnya tuh nanti kita liputan ngobrol membahas huru-hara kemarin, ayo, tapi kalau rasa jangan gitu karena subjektif ya. subjektif dan aku memang menghindari itu. Oh. Kan aku secara dari dulu memang aku fokusnya ke kultur kopi bukan reviewer kopi. Makanya aku tidak pernah. Oh, iya. Udah menarik. dari dulu ke culture kopinya ya. Iya, kulturnya, orang-orangnya, budaya-budayanya gitu. Termasuk bisnisnya juga. Termasuk bisnisnya. Termasuk bisnisnya. Oke, mulai Bridging-nya paham. cakep ya? Bridging-nya cakep ya? Tumben loh. Bridging-nya cakep ya? Oke. Itu sudah disiapin dari tadi Iya, kayaknya. udah Enggak, disiapin. 2 hari yang lalu. Aku baca briefnya 2 hari yang lalu. Udah mikir ya. Oke. Jadi sebetulnya maaf Mas, Larka itu tadi briefnya itu udah siap lama. Gitu loh. Iya, Cuman momen itu dia lupa untuk ngirim sebetulnya. Enggak apa. Dia lupa untuk ngirim. Enggak, memang ada pengaruh, briefnya itu ada pengaruhnya. Enggak sih. Enggak sih. Hah? Nah Enggak, iya. kan dia buat tour itu cuma formalitas ngundang orang kan. Iya. Nah, tadi balik lagi. Mas Larka ngomongin mengenai culture kopi sampai dengan ke bisnisnya, skema bisnisnya. Yang menarik Mas Larka itu bilang bahwasanya bisnis franchise gerobakan kopi itu scam. Siapa yang bilang? Hei, siapa yang bilang? Aku nggak pernah bilang itu scam. Aku bilang hati-hati. Hati-hati, Bang. Hati-hati. Kenapa sih nanggung gitu loh maksudku? Enggak, soalnya ya, ini perlu digarisbawahi ya. Ada memang yang oke, Heeh. tapi banyak yang hati-hati. Dia tuh mau ngomong. Banyak yang Takut. hati-hati. Ini bukankah scam atau tidak itu sama kayak rasa enak atau tidak enak? Ya beda. Gini Beda loh, dong. gini loh. Kalau kita bilang scam itu kan seolah-olah penipuan besar gitu ya. Padahal kan ini memang ya kalau kita mau hitung-hitung bisnisnya ada atau tidak ya ada nyatanya. Oke. Ada. Orang bayar franchise-nya terus bisa jualan itu kan Ya. secara bisnis ya bener kan, Ya. jualan kan setelah Ya. beli franchise-nya gitu kan. Tapi yang bikin hati-hati kan jangan terbuai oleh mimpi yang ditawarkan itu kan. Oke. Nah, ini Oke. aku kasih konteks dulu. Ya, betul, Jadi betul. aku kasih konteks dulu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, sekarang tuh di Jogja
Aku nggak tahu kalau di kota lain ya. Justru itu bermulanya dari kota lain. Oh, justru dari kota Dari lain. kota lain dan Sebut inisialnya JKT. Nah, itu. inisialnya JKT. JKT Nah, keluar lagi di BTR. iya. Nah, intinya adalah sekarang yang kita lihat di lingkungan kita ini di Jogja ini banyak banget kopi keliling ya. Istilahnya tuh kopi keliling ya, kopi gerobakan. Starling. Beda. Beda. Beda ya, kalau Beda. Starling itu kayak kopi saset. Ya, betul loh. Kopi saset. Oh iya ya, kopi keliling lah. Iya, kita ini nyebutnya ya. ini kopi keliling gerobakan gitu. Kopi roda 3. Dan itu tuh masif gitu, banyak banget dan brandnya banyak banget. masif, tapi dia terstruktur atau enggak? Ya terstruktur dong. Struktur ya. Jualannya Masif. terstruktur. Oh, iya. Nah, jadi dia lumayan banyak gitu kan. Setelah itu mereknya juga banyak gitu kan. Yes. Mereknya macam-macam. Yes. Nah, menurut Mas Larka, Bahan bakunya sama semua, enggak ya? bukan. Enggak. Oh, bukan. Ya, Bukan itu. maaf. Salah. Menurut Mas Larka, hati-hati saat kita melihat opportunity buka bisnis franchise kopi gerobakan. Kenapa? Kalau misalnya mau buka gerobakan itu nggak masalah, silahkan Oke. gitu kalau punya duit. Maksudnya kan, aku tuh cuma khawatir ini biar lebih jelas lagi ya. Kan yang aku kritis itu kan mereka yang bilang 300 cup dalam beberapa jam, gitu. 500 cup dalam beberapa jam. Ya. Di kota baru sana itu ya, ada yang bisa 700 cup sehari itu ada sehari, dan itu ramenya nggak ketulungan, itu sampai kayak pasar malam. Iya. 300 cup 5 jam, gimana itu? Nutup jalan. Gimana itu? Nutup jalan. Bayangkan bener. Sekarang kalau misalnya itu ya, yang bilang bayangkan kalau kamu terjual 300 cup sehari, beberapa jam gitu. Ya kan kalau misalnya dia bisa jualan segitu, ngapain dia jualan franchise-nya itu kan? Ya, betul. Harusnya dia bikin aja sendiri. Gedein dulu, Iya. justru dia akan sayang kalau di franchise-kan. Betul. Iya. Tapi bukankah memang culture Indonesia itu kayak gitu? Mau punya 1 miliar pertama dalam 1 tahun, jual rumah. mimpi. Nah, ya makanya mimpi. itu kan aku bilang hati-hati biar orang-orang tuh melek dulu loh. Ya dia ditawarin halal manis, tapi kan negatifnya tuh kayak gini gitu. Iya. Maksudnya iya memang ada yang bisa rame gitu, tapi kan kalau misalnya terus dengan skemanya franchise kayak gitu dijanjikan harapan-harapan, dijanjikan ini itu kan apa ya? Aku merasa sayang dengan orang-orang yang sudah terbuai mimpi itu menggunakan segenap uangnya untuk membeli franchise itu, dan katanya ada yang bisa di custom gerobaknya. Lah kalau bisa di custom gerobaknya, custom brandnya, ya mending bikin sendiri lebih murah. Nah, Betul sih. Tunggu dulu. Betul. Aku tidak mau membetulkan. Betul. Tidak seringan itu dong. Betul Masa loh. sih saya kalah dengan Iya, oke. Apa inimu, argumenmu? Ya, apakah cuma sederhana masalah itu? Jangan-jangan sumber bahan bakunya juga sama sebenarnya. Lo kok malah adalah bagaimana- nambahin, kan kamu berargumen sendiri. Tunggu Jangan dulu. ditambahin, tunggu oke. dulu. Jadi ya wajar karena memang orang kita doyan banget janji-janji kayak begitu. Kedua, orang Indonesia itu cenderung nggak mau repot. Ini gua siapin resepnya, ini gua siapin bahan bakunya, tinggal jualan laku 500 cup dalam sekian jam, misalnya gitu ya. Janji-janjinya. Nah itu aku justru malah menariknya segitunya kita gampang dijajah ya gitu. Berarti kan yang punya bisnis franchise yang pinter. Ya Memang memang namanya bahasa marketing. Benar. Bisnis franchise itu memang sebenarnya kan kalau misalnya ada sebuah kayak misalnya sebuah perusahaan franchise itu kan mereka cuannya itu bukan dari jualan produk kan, tapi kan dari jualan bahan baku ke mitra-mitranya. Betul, Gitu bahan toh. baku. Nah, Lah gitu iya. toh. Aku nggak Lah tahu iya. loh. Aku nggak tahu loh. Makanya itu kenapa mereka jualan franchise langsung banyak itu, katakanlah 1.000 dalam satu hari gitu terjual gitu. Ya karena mereka pengen jualan ke 1.000 gerobak, kopinya, serbuknya, susunya, sirup-sirupnya. Ya cuannya mereka tuh dari situ. Yang cuan mereka, apakah si mitra-mitra itu yang beli franchise-nya itu bisa untung dari produk-produk tersebut? Itu mah Belum tentu. belum tentu. Kok aku melain dia ya? Ya benar. Harusnya aku Gak apa-apa. Iya. Benar kan? Enggak, tapi maksudnya gitu loh. Kan nyatanya toh bisnis namanya skema bisnis franchise ini berkembang di seluruh dunia gitu kan. Berarti kan itu pasti ada win-win dong. Nggak mungkin kalau misalkan itu win-lose buat yang beli itu apa? Franchisor. Ya. Yang beli itu franchisor, franchisor. ya. Gitu. Kalau itu Franchisee dan franchisor ya. kalau itu merugikan franchisor harusnya tidak berkembang dong skema bisnis itu. Makanya itu kan ada banyak banget skema franchise kan ya. Oke. Dari dulu ada Crovel, ada apa,
itu temenku salah satu ada yang kerja di agensi yang mereka tuh bikin brand yang sedang viral apa, habis itu di-franchise-kan. Oke. Ya memang riding the wave aja, riding the wave. Oke. Habis itu apakah Cravel-nya yang mitra-mitra yang franchise mereka tuh masih ada? Sudah tidak ada gitu. Ya mereka memang riding the wave. Oke. Apakah yang franchise yang kemudian bertahan lama ada atau tidak? Ya jelas ada. Tapi kan makanya itu hati-hatilah milih franchise. Aku nggak pernah bilang aku anti franchise. Tapi pilihlah franchise yang memang sudah terbukti. Apa tuh? Maksudnya kalau menurutmu apa yang penting untuk kita sebagai calon franchiser tuh ngelihat sebuah franchise gitu? Paling utama ya sebenarnya ya justru perusahaan-perusahaan yang memang franchise bagus untuk di-franchise-kan adalah yang mereka tidak keluar-keluar, mereka tuh franchise. Jadi benar-benar dijaga rahasia. Kalau kamu misalnya kamu tertarik dengan brand tersebut, kamu nge-approach ke ownernya atau apa, ngobrolin ingin kerjasama atau franchise, itu biasanya justru lebih bukan menguntungkan ya, kan untung rugi kan urusan nanti ya, tapi lebih potensial gitu. Karena memang sudah terbukti, aku tahu kinerja perusahaan tersebut, brand tersebut, aku tertarik untuk franchise gitu. Yes. Oke. Nggak tahu-tahu nanti sekian tahun atau nggak sampai 2 tahun lah udah hilang lagi itu. Ya nggak apa. Tapi kan setidaknya kan kita sudah mau filter. Aku beli franchise ini karena aku melihat brand tersebut itu sudah sustain gitu katakanlah. Dan itu salah satu halnya juga laporan keuangan dalam 1 tahun itu sudah ada belum lah. Kalau brand-brand yang kayak kemarin sore ini loh, tiba-tiba muncul baru jualan. Baru buka kemarin. Enggak. Tapi bukankah memang sekarang kayak skema pendanaannya juga ya untuk orang-orang bisa bikin bisnis gini, yang dilihat analisa proyeksinya. Proyeksi benar. Iya. Proyeksi yang akhirnya dikeluarkan lewat sebuah kata-kata seolah-olah disclaimer bahwa itu sudah dicapai. Benar, ya. Dan itu yang berbahaya memang. Karena kan di biasanya kan di penawarannya itu kan proyeksi 1 tahun ini 2 tahun gini. Ya iya diproyeksi bagus-bagus semua. Iya. Gitu. Itu bukan data nyata kan. Lah terus pertanyaanku, dia proyeksi itu kan ada sesuatu gitu kan, dipantulkan gitu kan, itu ada proyeksi gitu. Nah itu sumber proyeksinya apa? Ya data kira-kira aja. ada memang kira-kira, ada juga memang yang memang sudah buka 1 cabang dulu dan itu terlihat ramai, itu bisa dipakai memang. Ada beberapa yang brand yang memang belum ada 1 tahun terus kemudian memang itu rame, kemudian bisa kayak memproyeksikan berdasarkan store yang ini kira-kira bisa segini, berarti kan kamu juga kalau buka mungkin bisa. Nah itu kan proyeksi dari portofolio lah istilahnya. Nah kalau misalkan baru bikin kemarin gitu, itu proyeksinya dari apa gitu? Proyeksi dari warung kopi orang lain. Nah itu dia benar. Kira-kira dia udah duduk nih depan warung kopi. Oh segini. Oh kalau warung kopi kayak gini aja bisa, masa gua kagak bisa. Benar. Iya. Dan prinsipnya kayak gitu. Nah, itu yang berbahaya gitu. Oke. Makanya kan kalau kamu mau franchise ya nggak apa-apa, tapi kan pilihlah franchise brand-brand yang memang layak lah untuk di franchise. Atau ini jangan-jangan gini, lemahnya memang juga sistem di Indonesia. Kalau dulu setauku, karena aku kerja untuk sebuah lembaga yang juga di-franchise-kan gitu ya. Untuk menjadi perusahaan yang bisa di-franchise-kan harus ada sustainability-nya dulu, yang sekian tahun sudah beroperasi, sistemnya sudah berjalan, SOP-nya udah jelas. Tapi kalau sekarang kayaknya gampang banget. Nah, gampang banget. Termasuk itu tadi Mas Raka bilang hati-hati karena udah terbukti belum dan lain sebagainya. Nah menurutmu Mas, itu sebuah bisnis lah ya, sebuah bisnis itu layak untuk melantai di bursa franchise. Melantai bahasamu. Iya kan, menawarkan franchise-nya. Okay, itu setelah berapa tahun? Ya kalau itu sebenarnya ya aku tidak terlalu memedulikan patokan-patokan tersebut ya. Misalnya nih aku punya temen, dia jualan es kopi susu dan aku tahu produknya enak. Tahu dia tuh bukan orang yang hanya akan mengincar duit dari jualan franchise dan memang ramai dan apa, aku tertarik untuk kerjasama dengan dia buka franchise. Nah yang kayak gitu tuh loh, yang lokal-lokalan aja, yang kamu tahu ownernya, yang kamu tahu dia tuh memang terpercaya, nggak terindikasi macam-macam itu loh. Makanya kan sebenarnya kan untuk kita memilih franchise kan paling gampang ya yang paling dekat dengan kita itu. Kalau mau yang relatif murah ya. Benar, karena kan ya tetap karena brand itu mahal ya, itu kan yang akhirnya membuat franchise itu menjadi cukup mahal. Nah kalau brandnya aja baru jadi, terus kemudian pakai brand ini gitu, orang kan franchise itu kan karena pengen pakai brandnya kan, biar dibantu marketingnya, biar dibantu apa. Nah kalau brandnya aja masih
marketingin franchise bukan marketingin brandnya itu kan ya kan patut dipertanyakan itu kan. Iya betul sih. Perusahaan marketingin franchise dan yang menarik lagi bahwa orang yang menawarkan franchise-nya bukan orang yang expert di dunia per F&B-an misalnya. Nah, ya itu tuh. Ya, dia bisa ngolah data lewat ChatGPT, dibuat proyeksi dan segala macam termasuk analisnya. Ya udah ditawarkan aja cuman sebatas itu. Karena memang endingnya kalau aku sih ngelihatnya bahwa ini ada komitmen dagang dari sebuah negara untuk masuk kembali secara lebih masif. Karena kalau sejarahnya kopi itu juga masuk di tahun 1920. Ya. Masuk lewat pertama Surabaya, di mana kopi tiam itu mulai bermunculan lah. Akhirnya keluar jadi cikal bakalnya kopi kapal api misalnya. Sejarahnya itu. Nah, kau sebut merek nggak apa ya? Kau sebut boleh, merek. Ya, memang itu sejarah, bagian dari sejarah. Habis ini ditagih ya? Iya. Lah, enggak. Dan ternyata merek itu masuk dalam rangkaian sejarah kopi di Indonesia. Gitu. Nah, hari ini negara itu mulai ekspor besar-besaran setelah dia beli secara masif kopi dari semua negara masuk ke negaranya. Negara apa sih? Ya, inisialnya T. Inisialnya T? Ya, Tiongkok. Oh. Gak apa, sebut sendiri. Ya gak apa, memang itu yang terjadi. Termasuk sebelum kopi ini yang tadi itu, yang merajalela es krimnya kan. Oh iya benar. Nah itu kan itu cukup masif banget ya, kayak tiba-tiba ramai banget. Nah, yang masalahnya SOP-nya belum teruji benar-benar. Akhirnya apa sekarang banyak pengusahanya yang komplain. Kok tahu-tahu lu ngizinin franchise yang tadinya komitmennya adalah 4 km misalnya, sekarang jadi setiap 1 kilometer ada gitu loh. Enggak apa-apa Bu, kita potensinya gede dan segala macam, tapi kan itu enggak komit artinya kan gitu. Nah, artinya tadi bahwa perusahaan yang membuka franchise ini sudah punya komitmen sebelumnya belum, sudah punya track record akan komitmen terhadap bisnisnya belum. Nah, kebanyakan belum. Dan memang akhirnya si negara ini mengakali sistem di Indonesia, hukum di Indonesia yang akhirnya mereka datang sebagai perusahaan distribusi. Nah, partner lokalnya tadilah orang-orang yang oportunis tadi membuat sistem franchise-nya untuk bagaimana transaksi dia terhadap negara itu teraktualisasi. Entah itu mau nyebut brand A, brand C, itu adalah orang-orang yang sama juga yang mainnya. Kalau menurutmu kayak gitu nggak yang kejadian Mas? Itu dari sudut pandang politis ya. Ya aku tidak terlalu ya itu ranahnya Simbah ya untuk membahas itu. Aku cukup cuman pengen menggarisbawahi bahwa jangan mudah tertarik hal kayak gitulah. Mending bikin sendiri gitu. Kamu bikin gerobak kayak sendiri, kamu R&D kecil-kecilan sendiri. Intinya Mas Ralkan cuma mau bilang bisnis kopi itu menggiurkan, tapi juga jangan tolol gitu. Ya, itu dia. Pertanyaanku gini, kenapa toh nyatanya banyak orang yang tertarik sama campaign itu? Karena tertarik uangnya, Pak. Karena tertarik uangnya. Karena melihat ini sedang menjadi fenomena, aku tidak mau ketinggalan hal tersebut. Sebenarnya itu orang-orang bilang FOMO. Sebenarnya niatnya itu baik, FOMO yang baik karena ingin mencoba berbisnis kan. Tapi kan aku khawatir ya itu dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang memang hanya ingin mendapatkan uang dari jualan gerobak berbasis franchise itu. Padahal kamu tinggal ke tukang kayu, tukang apa? Jangan tukang kayu ya. Jangan tukang kayu dong. Mas, tolonglah. Ya, jangan ya. Ya, bilang aja ke Pupu Papa lah. Ya, lebih parah itu lebih parah. Kayak gitu. Ya, tukang bikin gerobak. Tukang bikin gerobak. Mending kamu ke tukang bikin gerobak R&D sendiri di mana aja kita bisa belajar bikin kopi susu. Nah, tapi problemnya kan nggak semua orang mau R&D, Mas. Nah, kedua tidak semua orang mau repot bisa janjiin bahan baku yang selalu ada. Itu memang benar, tapi kan sebenarnya kalau untuk kapasitas lokal, bahan baku yang selalu ada itu kan sebenarnya masih terjangkau di minimarket terdekat sebenarnya. Iya, benar. Iya, katakanlah nih ya, nih ngomong jelek-jeleknya ya, kopi susumu pakai sasetan pun sebenarnya bisa kan? Bisa sebenarnya. Itu berapa? 600 perak malah itu cuman kayaknya harganya itu si kopi sasetannya itu. Kan tinggal itu kasih SKM, kasih susu. Atau malah SKM kasih air terus kasih es batu. Tapi bukankah ini sebuah gambar memang orang Indonesia nggak mau repot kan? Ya itulah masalahnya. Maksudnya kan kalau kamu ingin katakanlah ya kamu ingin FOMO, ingin bisnis, ya kamu jangan cuman nerima hal instan kayak gitu ya. Ya minimal riset R&D itu kan sebenarnya hal basic kan. Iya hal basic yang sebenarnya seminggu pun kamu pelajari itu bisa kamu kuasai kalau cuman pengen R&D menu sederhanaan gitu kan, dan kamu pengen jual 8.000, 10.000, 5.000 itu sebenarnya sudah cukup. Iya, tapi memang bahan bakunya itu nggak sebanyak itu. Hei, jualannya itu nggak nyampe 300 kp.
Loh gini. Para kopi gerobakan Aku gitu loh. nggak cuma sekedar masalah. Kita jual 100 cup aja kemekelen. Jadi janji 100 cup gitu. Ya gini. Kalau aku malah melihatnya bukan dari sisi itunya ya, sekedar janji-janji itu oke lah berjanji. Tetapi bahwa margin keuntungan yang begitu, kalau lu ngambil di pasar tradisional atau apa beli kopinya dan segala macam, untungnya itu bisa ketaker. Tapi di yang bisnis yang ini untungnya itu nggak ketaker, Pak. Karena bahan bakunya selalu pasti ada dan selalu harganya murah. Asal lu mau kontrak sama gua 2-3 tahun untuk jadi beli franchise gua. Iya, memang hal kemudahan itu yang ditawarkan. Tapi kan itu hanya alternatif kan. Kalau kamu misalnya memang itu medis sih sebenarnya, bukan alternatif ya. Iya benar. Maksudku kan kamu tuh bisa mencari, kalau kamu cuma pengen cari margin sebenarnya bisa. Gini ya, faktanya ya. Kalau kita beli susu gitu kan. Bukan SKM apa UHT gitu kan. Iya, UHT. Lebih murah beli di Superindo daripada kamu didatangin dari distributor langsung, karena Superindo ada banyak promo. Meskipun satu orang dibatasi berapa pembelian, tapi coffee shop kecil tempat teman-teman itu ngakalinya ya. Satu orang datang dulu beli, habis itu nanti temennya datang lagi berapa beli. Mereka lebih memilih kayak gitu karena lebih murah daripada langsung ke distributor. Kalau misalnya memang mau nyari margin ya itu banyak cara untuk mengakali itu ya, tapi memang permasalahan tadi mau repot atau tidak itu ya, sih. Mental kedua pengen instan cepat hasilnya. Iya benar. Terukur. Padahal ukurannya belum tentu benar. Nah kan itu. Itu yang dan dalihnya lagi yang menyedihkan buat saya bukan tentang masalah sektor ekonominya saja, tetapi bahwa janji-janji bahwa memberikan lapangan pekerjaan. Nah itu bagi barista-barista amatiran yang muda. Barista amatiran yang muda itu. Tapi kan mereka nggak bikin. Hah? Nggak bikin. Kopi ada beberapa yang bikin. Ya walaupun kan akhirnya tinggal ngasih es mereka. Tunggu dulu, ada yang tinggal ngasih es, ada yang harus pakai proses mencampurkan susunya dulu dan segala macam ada untuk menjaga biar susunya nggak cepat basi dan lain-lain. Nah kadang-kadang kan antara PSK dan barista itu beda tipis ya. Ntar dulu. Maksudnya apa nih bawa PSK sekarang? Penyeduh susu keliling. Pekerja seduh kopi. Iya. Kopi. Nice. Nah, jadi dan gengsinya bahwa nyebutnya aku bukan pedagang kopi keliling loh, aku barista loh. Cuman outlet kopiku keliling-keliling gitu loh. Dan menariknya ya, aku cukup ini opini pribadi ya. Aku cukup skeptis kalau kopi keliling ya. Di Jogja itu berhasil. Kenapa sih? Bentar. Kenapa bisa ngomong kayak gitu? Kenapa sih orang skeptis banget? Iya, kenapa nih? Enggak, keliling ya. Bukan mangkal. Ya. Oke. Oh ya. Paham? Pada akhirnya mangkal semua. Pada akhirnya mangkal kan. Dicari tempat keramaian. Betul. Dan menyakitkannya lagi berhenti di depan warung kopi orang. Nah itu dia. Ada lagi yang berhenti di depan sini. Enggak kan? Dia mencari titik keramaian. Iya. Karena konsep kopi kelilingan itu bisa berlaku di kota-kota besar. Oke, aku setuju itu karena katakanlah di Jakarta ya. Kopi itu yang dicari produknya kopi. Untuk productivity gitu. Biar gak jauh-jauh dari kantor kopi. Kalau di Jogja nggak bisa dipungkiri kopi itu nongkrong. Iya sih. Betul. Kamu mau keliling Jogja ya endingnya nanti sore nongkrong di Kota Baru. Iya. Mangkal di Kota Baru biar mendekati keramaian-keramaian itu. Tetap itu endingnya. Karena ya itu tadi ada perbedaan kultur kan. Maksudnya kalau kopi kelilingan, kenapa kopi kelilingan kopi susu itu bisa berhasil banget di Jakarta ya karena itu. Karena memang yang dicari produknya. Semakin murah mungkin semakin laris. Tapi kalau di sini faktanya ya di Kota Baru tuh ada salah satu street coffee yang harganya tuh 25.000 loh. Itu serius itu street coffee dan rame. Rekor tertinggi mereka bisa 700 cup semalam. Jangkrik. Padahal itu baru buka sore kan? Malam bahkan ya. Iya, peaknya memang malam. 700 cup rekornya. 700 cup. Itu harganya 25.000-an. Itu baristanya gempor tangannya. Pakai Rockpresso lagi. Mati. Rockpresso 700 cup, Mbah. Tapi kan wih, itu enggak perlu kalian kenapa sih senang banget, Mbak? Enggak, maksudnya poinnya adalah itu 25.000 itu bisa seramai itu. Ya. Berarti kan bukan masalah kopinya harga murah atau tidak kan? Iya. Jadi kalau kamu di Jogja, ini pandangan skeptisku aja ya. Kalau kamu di Jogja, kopi keliling dan hanya mengandalkan murah 5.000, 8.000. Enggak main. Ngapain? Area Kota Baru tuh ada yang 25. Enggak, kenapa dari tadi Kota Baru terus ya? Iya. Di mana? Jangan ke sana.
Hei. Kan di Jogja ini ada pusat keramaian Iya. lain loh. Kan Tapi Kota kan Baru. pusat keramaian street coffee di Kota Baru. Oh, kopinya ya. Iya, street coffee itu Kopinya. rame banget di Kota Baru gitu. Oh. Nah, emang kalau kamu ngelihatnya gimana itu? Apa itu? Fenomena itu gitu loh. Kopi kelilingan itu. Kembali ke kopi keliling. Oke, aku balikin lagi. Oke, menurutmu kamu skeptis kalau misalkan kopi keliling itu bisa sustain di Jogja? Karena Harus mangkal. harus mangkal. nongkrong ya. Orang-orang nongkrong. Jogja itu kalau ngopi nongkrong gitu ya. Nongkrong. Bukan sesensitif itu masalah harga. Berarti gitu ya. Bukan Nggak harga sesensitif itu tuh ya? nggak akan terlalu menjadi problem lah soalnya lah. Berarti kamu tidak mendukung kopi keliling tapi mendukung street coffee yang di Kota Bukan Baru. kayak gitu. Bukan kayak gitu juga. Ini bukan masalah dukung-dukung. Bukan masalah dukung. Enggak, gue pikir ya karena kamu punya banyak teman pengusaha kopi, terus kamu nggak mendukung yang street kopi tadi yang mengurangi. bukan dukung enggak Street mendukung. coffee dia kan yang dukungnya yang kopi keliling. bukan Nah, street- aku bukannya enggak mendukung. Aku cuma bilang Atau jangan tunggu dulu sebelum kamu ngomong deh. Jangan-jangan kamu kurang begitu senang dengan keberadaan mereka atau skeptismu tadi terhadap kopi keliling itu lantaran bahwa yang punya kopi outlet itu kan dia punya beberapa tahapan proses izin. Misalnya izin lingkungan dan segala macam. Nah, yang Oh iya, kopi masalah keliling ini perizinan. kan nggak pakai izin keliling ya? Nggak pakai ada izin khusus untuk kopi keliling itu tadi kan? memang tidak ada karena mereka basicnya adalah PKL lah. Oh. Ya meskipun PKL tetap ada beberapa yang perizinan ya, tapi kan memang kopi kelilingan itu bahkan street kopi yang mangkal di Kota Baru apakah mereka berizin? Aku cuma tanya loh. Iya. Apakah berizin? Apakah kamu berizin? jawab? Gini loh, masalah izin itu cuman masalahnya ke pemerintah Atau ke enggak. ordal di Organ. lingkungan itu. Oh, jadi menurutmu street coffee yang di Kota Baru tuh izinnya ke Ordal? Oh iya, Oh gitu. ormas lebih tepatnya. Oh, Nah, ormas. Nah kalau aku nggak apa-apa sih buka-bukaan aja, Oh, emang iya, iya. iya. Yang dimana omset ormasnya lebih gede daripada omset Gak pengusahanya. usah dibuka, gak usah Hei. dibuka. Tunggu dulu, kita ngomong sepakat ya Kota Baru yang di Jakarta lo ya. Oh ya Oh benar. ya. Bukan yang di Adanya sini. di Kota Tua di Jakarta. Di sebelah Kota Tua itu ada Kota Baru. Iya. Masa ya? Deket Harmoni. Oh. Tempat pijat. Hafal banget ya. Hafal dulu alumni. Ya nyelamatin temen kadang-kadang pasang badan juga. Oke. Buat mereka yang pengen bergelut di industri kopi atau nggak mau ribet pengen punya usaha kopi, apakah ada kriteria khusus sih sebenarnya yang harus dipahami dulu apa sih untuk memulai bisnis kopi? Oke. Kalau sebenarnya basicnya menurutku tetap harus suka dulu sih. Kalau aku ya memang tipikal orang yang kamu melakukan sesuatu harus suka dulu. Makanya teman-teman yang di street itu ya karena mereka memang suka gitu. Mereka belum terlalu jago tapi mereka nekat bikin itu nggak masalah itu. Dan akhirnya kan menjadi seramai ini kan di Jogja gitu, bukan cuma di Kota Baru gitu kan. Ya mereka ngulik sendiri. Nah itu loh seninya kan di situ kan. Kayak gimana mereka tuh mencoba mengulik kopi, mereka gimana mencari box customnya. Itu salah satu temen street itu ya yang mangkal di area Terban. Itu tahun lalu. Enggak, tadi saya sudah membatasi loh. Itu Kota Barunya di Jakarta. Enggak, ini Kenapa Terban. spesifik nyebut Terban. Terban? Terban ini mengono nih Yogyo. Ini kan mau ngomong ini yang baik. baik-baik. Ini baik. Yang aman. Ini Oke. baik. Tapi kan Aman. akhirnya cucianku yang tadi, sapuanku tadi nggak berlaku. Nggak apa-apa. Balik Ini loh. baik. Beda kota, Oh, iya. ceritanya Ini beda beda kota. kota. Beda kota. Oh iya, kita syuting Gimana dulu. Yang di Terban gimana? Di Terban. Oke, yang Terban. Dulu nggak di Terban sih. Maksudnya tahun lalu itu pas pertama kali aku datang ke sana, dia tuh ngaku bahwa dia tuh cuma belajar kopi itu dari temennya dan langsung nekat karena dia punya Astrea ya. Langsung nekat buka buka street coffee dulu di depan kampusnya gitu. Di depan kampusnya beneran buka jualan. Aku datang pertama ke sana tuh bener-bener ya cuma ala kadarnya gitu. Birnya cuma Robusta di V60 gitu. Meskipun nggak masalah ya. Cuman kan nggak umum gitu kan. Iya. Oke. Nggak umum gitu. Ya, gimana rasanya Mas? Enak gitu, enak. Belajar lagi. Ya memang gitu kan. Enak gitu. Enak kayak rai kelas. Enak gitu Mas. Tapi kan itu proses pembelajaran kan. Sekarang sudah lebih baik dan sekarang alhamdulillahnya sudah rame. Sudah mulai rame. Itu kan proses belajar kan. Dia tuh ngulik bener-bener dari nol. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang pengen instan gitu kan, masa nggak malu sama itu anak-anak yang baru aja KKN kemarin loh, masa nggak malu sama orang-orang kayak gitu sih. Makanya tetap harus suka dan ngulik. Itu sebenarnya adalah fondasi paling awal untuk kamu melakukan, katakanlah ya bisnis lah. Mau repot lah ya. Mau repot karena kamu akan melakukan apapun untuk mencoba untuk belajar itu gitu. Oke. Bukan cuman pengen insannya aja gitu. Menurutku sih. Oke. Tetap Karena targetnya harus ada duit yang harus dikembalikan cepat. itu kan kalau yang
Itu kan Apa gini apa? Apa itu yang yang itu? franchise merah itu maksudmu kan? Ya, Maksudnya kan? ya termasuk ternyata Oke. yang di kopi keliling tadi Nah. itu ternyata ketika kita kiris itu bayarnya nggak ke kota ini loh. Benar. Di mana? Apalagi ini rahasia apa lagi yang Hah? buka? Ya jangan-jangan itu cuman skema cuci juga. Oh. Biar kelihatan transaksinya dari retail. Cuci baju. Laundry per laundry. Oh, iya, iya, Oh, laundry. sekarang ada laundry yang ada kopinya soalnya. Ya, Oh iya, iya, namanya iya. laundry bar. Masuk. Laundry and bar. Pertanyaan terakhir, Mas Larka, Terakhir ya? sebagai penutup. Apa pesan Mas Larka Wah, buat teman-teman ya, buat sobat Wani supaya terhindar dari skema franchise yang mungkin scam? Intinya ya, ini sebenarnya simpel banget sih. Apa? Kalau kamu melihat sebuah brand yang terus-menerus mengiklankan franchise-nya alih-alih mengiklankan produknya, hindari aja. Udah sesimpel itu aja. Apalagi nggak punya track record yang jelas. Iya, terhadap iya, brandnya. Hindari aja udah. Kalau mereka lebih sibuk mempromosikan franchise-nya daripada produknya, ya ngapain gitu. Produk kita kan gini loh. Berarti dia makan dari itu ya Ya, kan? masa gini Dia loh. makan dari itu. Kita kan beli franchise itu karena pengen numpang brand kan. Betul. Lah kok brandnya nggak dipromosiin? Ngapain gitu kan? Iya, ngapain? Karena itu perusahaan distribusi. Nah, bukan iya. perusahaan. Benar itu. Oke. Kita tutup guys. Kayaknya nanti obrolan bakal kemana-mana kalau Simba dikasih mic terus gitu kan. Jadi thank you so much Bro Larka. Semoga sukses terus dengan sebagai public enemy dunia kopi. Enggak, tapi maksudnya kayak kita butuh dia itu untuk ada Tapi point of tadi view memang baru. Dari awal kita nggak bahas profilnya dia, tapi Iya. kan saya pikir udah nggak perlu dibahas. Ikutannya follow aja Instagramnya beliau, tahulah apa profilnya dia, Iya. bagaimana kegiatannya Ya dia. pokoknya udah jangan tahu. lupa follow @larka14 ya. Larka aja udah nongol. Larka masih nongol. Yang centang biru guys, Larka masih nongol. Oke, so thank you so much. Bye bye. Bye. See you di episode berikutnya.